kawasan Tesonilo diserahkan warga ke negara. Tanah yang sudah didata, itu maka mekanisme yang disebutkan Satgas akan direlokasi, dikasih lahan baru, itu ya. Tapi kalau tidak sampai akhirnya masa ini tidak didata-data juga, maka konsekuensinya akan ke penegakan hukum. Gitu ya Pak Jenderal? Ya, siap. Sebanyak 3.000 hektar lahan sawit yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Tesonilo, Kabupaten Pelalawan, Riau, diserahkan secara sukarela oleh warga kepada negara pada Rabu 30 Juli 2025. Lahan ini berada di wilayah Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, dan sebelumnya digunakan sebagai kebun sawit oleh sejumlah kelompok tani. Penyerahan dilakukan sebagai bagian dari program pemulihan kawasan hutan yang dipimpin langsung oleh Komandan Satgas Penertiban Kawasan Hutan Maijen TNI Dodi Triwinarto. Warga dinilai kooperatif dan mendukung upaya pelestarian lingkungan. Proses dilakukan secara bertahap dan melalui verifikasi dokumen. Sebagai kompensasi, warga akan difasilitasi membentuk kelompok tani dan mendapatkan lahan sawit baru di luar kawasan hutan. Pemerintah juga menyiapkan koperasi untuk pengelolaan ekonomi bersama. Isu relokasi warga ke Pulau Mendol atau Penyalai ditepis. Pemerintah memastikan warga tetap tinggal di tempat tidak jauh dari tempat semula. Aktivitas sosial dan pendidikan tetap berjalan seperti biasa. Hingga kini lebih dari 5.000 hektar kawasan Tesonilo telah berhasil dikembalikan ke negara. Reforestasi akan terus dilanjutkan demi menyelamatkan hutan konservasi. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, tim Expos TV mengabarkan. Tempat yang memang warga dengan penuh kesadaran, sukarela, ya dia paham tentang situasi ini, kita akan laksanakan tadi seperti itu. Yang lahannya ditumbuhi kelapa sawit itu dikembangin kembali? Ya, ini adalah ekosistem yang tidak semestinya. Di sini peruntukannya bukan untuk tanaman produksi sawit, maka kita kembalikan. Ya, kita kembalikan pada fungsinya, kepada hutan konservasi. Kita kembalikan pada ekosistem yang ada, tapi secara bertahap. Ya, secara bertahap, pelan-pelan dan sebagainya. Yang penting ada solusinya, baru kita selesaikan. Ya. Dan ini merupakan suatu tugas negara ya, dalam peraturan hutan kita, Taman Nasional yang memang mengalami kerusakan yang cukup parah. Jadi salah satu langkah pertama ya, yaitu pemusnahan sawit, kemudian diikuti dengan kegiatan pemulihan, ya, kemudian ekosistem, penanaman pohon dan sebagainya. Sehingga harapan ke depan kawasan ini berfungsi sebagai habitatnya satwa liar yang kita lindungi, ya, ada gajah, dari harimau dan sebagainya. Jadi kedepannya ini berfungsi untuk penyangga kehidupan dari masyarakat di sini. Mungkin itu aja. Oke kawan-kawan, sebelum saya ini nanti ada beberapa lembaga yang terkait di sini yang ikut membantu ya menyelesaikan dalam proses percepatan pemulihan ya, yang dikenal dengan PP4 TNTN. Ya. Ini sedang dirumuskan ya, sedang bekerja di masing-masing, nanti akan terkoordinir. Ya. Berikan kesempatan kita untuk bekerja dengan baik ya dengan proses boleh. Terima kasih kawan-kawan wartawan. Saya dari Dirjen Gakum Kementerian Kehutanan hanya mau menegaskan seperti yang disampaikan Satgas, kita ini punya timeline, punya tata waktu. Dan sekarang masanya pendataan. Masyarakat kami sangat berterima kasih kepada kepala desa. Saya harus sampaikan kepada Bupati Gubernur, ini contoh kepala desa yang baik. Tolong diperhatikan. Terus yang kedua, dalam asumsi kami, mungkin sama dengan Satgas, masa pendataan ini selesai, berarti lahan yang tidak didata, kami anggap punya cukong. Kami anggap punya korporasi, berarti tidak mengikuti skema pemerintah. Berarti nanti penanganannya apakah pidana atau lain berbeda. Beda dengan data yang mudah, lahan yang mudah didata. Itu maka mekanisme yang disebutkan Satgas akan direlokasi, dikasih lahan baru, itu ya. Tapi kalau tidak sampai akhirnya masa ini tidak didata-data juga, maka konsekuensinya akan ke penegakan hukum. Gitu ya Pak Jenderal? Ya, siap. Terima kasih. Itu yang mau kami tegaskan. Apa nama? Rudianto. Nah, dari pemerintah Baganimo yang mana sudah berulang kali melakukan diskusi-diskusi terkait masalah penyelesaian masalah ini. Kami insya Allah dari Baganimo sangat kooperatif. Dengan kooperatif ini mempermudah proses pemerintah di dalam menata, menyusun, sehingga dengan langkah-langkah yang kami lakukan tentunya pemerintah akan memperhatikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Baganimo.
Jadi sejauh ini masyarakat yang sudah teridentifikasi untuk masyarakat Baganimo itu menguasai di dalam Taman Nasional Tesonilo kurang lebih 1046,3 hektar. Kemudian masyarakat luar kurang lebih ada 2000 sekitar 2000 hektar lebih lah seperti itu. Jadi itu berdasarkan data yang kami miliki saat ini ya, tapi belum diverifikasi oleh tim Satgas nantinya, dan itu nanti tim Satgas akan bekerja tentunya untuk memverifikasi data-data yang sudah kami miliki, karena pendataan ini sudah kami lakukan dari tahun 2022 by name by address. Mudah-mudahan dengan cara-cara persuasif, kemudian cara kooperatif yang kami lakukan, pemerintah hadir untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam Taman Nasional Tesonilo nantinya, dan itu nanti tim Satgas akan bekerja tentunya untuk memverifikasi data-data yang sudah kami miliki, karena pendataan ini sudah kami lakukan dari tahun 2022 by name by address. Mudah-mudahan dengan cara-cara persuasif, kemudian cara kooperatif yang kami lakukan, pemerintah hadir untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam Taman Nasional Tesonilo, khususnya yang dalam hal ini tentunya kami ingin membuat masyarakat Baganimo jauh lebih sejahtera, memiliki kepastian hukum yang pasti, sehingga tidak lagi ada persoalan-persoalan terkait masalah Taman Nasional Tesonilo. Mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan. Pak Wali, berapa warga kita di sini? Untuk warga Baganimo yang menggarap di dalam Taman Nasional Tesonilo yang sudah teridentifikasi itu kurang lebih 421 KK. 421 KK dengan jumlah luasan 1046,3 hektar yang sudah teridentifikasi. Makanya tadi saya sampaikan yang sudah mendukung penuh terhadap kegiatan ini itu ada 90%. Jadi sekitar 10% lagi yang belum mau didata atau takut menyerahkan data, karena ada juga kabar kalau menyerahkan data berarti kita menyerahkan ke TNTN. Itu sudah berulang kali kita memberikan pemahaman, penjelasan, diakui dan tidak diakui, yaitu sudah penetapan Taman Nasional Tesonilo. Untuk itu kita hanya berupaya mengupayakan memberikan pemahaman dan penjelasannya. Pak Wali, terakhir, ini kabarnya ini lahan anggota dewan. Kalau itu sepengetahuan kami ini punya Ibu Juwita, kalau sepengetahuan kami. Nah, Pak James? Pelaksana. Kalau sepengetahuan kami Pak James adalah pelaksana, karena sejauh ini yang terdata di desa itu milik Bu Juwita. Peralihan dari Bu Juwita ke Pak James kami tidak mengetahui. Dari Pak Direktur KSDI mungkin apa? Nah, intinya seperti itu disampaikan Pak. Kita sedang dalam proses pendataan dari solusinya, termasuk nanti bagaimana warga tidak akan kita tetapkan, kita akan semena-mena digusur, tidak, semuanya akan diperhatikan, dan bahwa nanti setelah pemulihan Taman Nasional pun mereka juga akan tetap mendapatkan manfaat dari wisata, dari kemudian ada kekhawatiran bagaimana nanti satwa liar akan menyerang mereka. Satwa liar itu kalau tidak diganggu akan mengganggu, yakin gitu. Alam kalau kita jaga, mereka akan jaga kita. Jadi insya Allah masyarakat akan mendapatkan cukup banyak manfaat. Ada program-program pemberdayaan masyarakat yang di Taman Nasional dari Kementerian Kehutanan, ada juga program-program pembinaan konservasi yang nantinya masyarakat bisa mendapatkan peningkatan kesejahteraan dari itu. Jadi, terima kasih Pak Kades sudah banyak memberikan dukungan pada program. Pak, warga di Toro dan desa Kusuma juga perlakuannya sama nanti Pak? Ya, semuanya sama. Makanya kemarin 2 minggu yang lalu kami menerima ada aspirasi masyarakat yang demo Jakarta, kami sampaikan ikuti program pendataan, karena kalau tidak didata itu yang justru akan kami yakinkan itu adalah cukong, itu punya cukong yang harus kami gusur. Tapi kalau masyarakat menyampaikan data yang benar, by name by address, kita akan mencarikan solusinya, kita akan mencarikan program apa yang cocok. Jadi saya minta di Toro, di Kusuma, di manapun yang di Taman Nasional Tesonilo ini, berikan data yang benar, berikan data yang valid, sehingga pemerintah bisa kemudian berdasarkan data itu mencari solusinya dengan benar. Itu. Jadi jangan kemudian menolak. Kalau menolak ya resiko sendiri untuk kemudian kami melakukan upaya penegakan hukum. Pak, nama Pak? Sabto Aji Prabowo dari berkonservasi kawasan.
Terima kasih ya.